Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sematu Maula dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi syariah demi memenuhi tugas salah satu mata kuliah fikih muamalah. Jadi langsung saja. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau bisa disebut dengan sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun dengan negara kesejahteraan. Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam sendiri menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntunan kehidupan sekaligus anjuran untuk memiliki dimensi ibadah yang terrealisasi dalam etika dan moral syariah Islam. Menurut Muhammad Akram Khan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar pekerjasamaan dengan partisipan. Menurut Muhammad Umar Chaper, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya tanpa batas yang berada pada koridor yang mengacu kepada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Menurut Qurasyid Ahmad, ilmu ekonomi itu sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam rangka mendorong peran ekonomi syariah sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah yang tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Dengan membentuk ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dari hulu hingga ke hilir, maka para stakeholder serta penggerak ekonomi syariah tersebut diharapkan dapat memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk meningkatkan proses bisnis baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini juga penting untuk merangsang munculnya inovasi dan motivasi para pelaku ekonomi tersebut. Secara global, berdasarkan data Global Islamic Economy Indikator 2017 Indonesia berada di posisi 10. Perkembangan ekonomi syariah itu terus dikebut pertumbuhannya. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-9 di dunia. Kategori total aset keuangan syariah masih jauh di bawah negara tetangga Malaysia yang berada di posisi ketiga. Peran pemerintah dalam perekonomian negara merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam.
Karena kenapa? Karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan masalah kepada masyarakatnya, yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, maka tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam. Dalam fondasi ekonomi Islam, pemerintahan memiliki peran penting dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat. Prinsip Khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Nah, dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia, semua manusia, tentang fungsi dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Adapun terkait soal kebijakan pemerintahan tentang ekonomi syariah di Indonesia, hukum Islam telah menjadi living law dalam masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Nusantara. Sudah meniscayakan sebagai bahan dasar utama dalam kerangka pembentukan hukum nasional melalui proses legalisasi atas dasar politik hukum tersebut. Telah banyak undang-undang produk legalisasi yang mengangkat hukum agama Islam menjadi hukum nasional, dimulai dengan undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, undang-undang haji, sampai undang-undang wakaf. Dalam kaitannya ekonomi syariah terakhir telah dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, dan sekarang ini sedang digodok berbagai RUU aktivitas ekonomi syariah seperti RUU Sukuk, RUU Asuransi Syariah, RUU Pasar Modal Syariah, dan lain-lainnya. Sebelumnya penyelenggaraan ekonomi syariah hanya berbentuk bank syariah yang diatur sebagai sisipan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ketika RUU Bank Syariah dibahas dua partai politik, Partai Damai Sejahtera dan PDI Perjuangan di DPR dengan keras menolaknya untuk disahkan menjadi undang-undang. Alasan keduanya sangat historis bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konsep kebinekaan dalam NKRI serta mengancam disintegrasi bangsa. Alasan yang sama juga pernah dijadikan sengketa untuk menolak RUU Peradilan Agama pada tahun 1989. Sejarah hari ini mereka membuktikan mereka itu tidak pernah terbukti karena lupa pada sejarah bahwa hukum Islam pernah berlaku di Nusantara sebelum hukum Belanda kolonial dipaksakan keberlakuannya oleh penjajah. Mereka juga mengingkari pasal 29 Undang-Undang tahun 1945 sebagai konstitusi negara menjadi landasan otoritatif keberlakuan hukum agama termasuk hukum Islam. Sesama terkait kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syariah di Indonesia ini setidaknya bisa ditelusuri dari 4 aspek kebijakan, yaitu keilmuan,
atau panen atau peningkatan sumber daya manusia, institusi atau lembaga keuangan ekonomi syariah, dan regulasi serta lembaga penyelesaian sengketa atau litigasi atau non-legitasi. Kebijakan pemerintah tentang ekonomi syariah di Indonesia itu yang pertama, kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia atau keilmuan. Yang kedua, kebijakan terhadap institusional atau lembaga ekonomi syariah. Yang ketiga, kebijakan dalam membuat regulasi. Yang keempat, kebijakan penyelesaian sengketa atau legislasi dan non-litigasi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.